apakah di sini ada rumah makan brand Indonesia yang mahal? Ada Pak, ya namanya sambal ini ya gitu ya misalnya, ada di sana sambal sama penyet ini gitu ya. Datanglah saya ke sambal ini ya bersama Pak Ahok. Sampai ke sana memang harga menunya mahal-mahal dan tempatnya bagus ya. Cuman saya ketemu dua keluarga, ternyata apa? Sama dari Jawa Barat juga gitu loh. Lah ini mahal kok katanya, ini levelnya kan tinggi Pak gitu ya. Iya Pak, tapi di sini tetap prestisnya nggak bagus. Jadi orang Cina Malaysia, orang Melayu, orang Arab Malaysia nggak mau masuk. Nah terus dia ngomong lagi, sementara kalau kita juga ada kok Pak, brand-brand Malaysia yang di Jakarta. Itu brand-brand Malaysia kayak Kopitiam Bim, terus My Resto, apa banyak itu ternyata di Jakarta itu ngetop, ngetren. Jadi trend center dan jadi tongkrongan. Nah saya kan panas itu loh. Wah, brand Malaysia kalau di Jakarta itu bisa up gitu. Sementara brand Indonesia katanya low, tidak level gitu. Wah, pada akhirnya di situ saya apa? Ini kalau saya bikin SS lagi yang sama seperti di Indonesia, cuman warung ya, seperti di Indonesia, maka apa bisa nambah itu apa? Image Indonesia di Kuala Lumpur itu TKI lagi gitu loh. Iya, jadi kuliner Indonesia TKI, kuliner jadi levelnya kayak gitu itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali, berbahagia sekali ya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan semuanya ya dari SBC. SBC itu Sukses Berkah Community. Alhamdulillah, insya Allah semuanya bisa sukses berkah ya. Itu dan juga bukan hanya untuk di kita sendiri tapi juga bisa menjadi sebab untuk sukses yang lainnya juga. Dan juga tersanjung sekali dimoderatori langsung oleh beliau ketuanya tuh. Lah iya malah foundernya ya. Ketuanya Mas Andi. Buat diganti ya yang lainnya. Minder saya jadinya. Baik, terima kasih. Founder tuh maksudnya. Tersanjung dan senang sekali langsung dimoderatori beliau juga. Nah, mudah-mudahan nanti diskusi kita juga semakin banyak yang bisa kita share, berbagi antara saya dan juga teman-teman semuanya di sini. Ya, jadi saya kira kalau setiap kali saya berbagi dalam sebuah forum itu selalu saya juga mendapatkan tambahan, ya, tambahan wawasan, tambahan informasi dan lain-lain. Jadi nanti bukan tanya jawab tapi kita sharing pengalaman. Itu untuk pengantar. Yang berikutnya nanti juga saya tidak banyak presentasi ya karena tadi saya tanya Mas ini pesertanya sama dengan yang kemarin ya? Iya gitu Mas yang jadi LO itu. Terus saya ngomong oh, kalau gitu saya nanti presentasinya dikit aja. Terus ditambahi. Tapi ada yang beda kok. Alah saya bilang gawe-gawe. Bareng tak jawab oh nanti saya berarti ngomongnya dikit aja ya gitu langsung ditambahi. Tapi ada yang lain kok Pak. Terus ada cerita menarik. Tadi saya dari mobil itu turun di depan bawa sandal pakai sepatu. Mas saya belum pakai sepatu. Saya di bawah Mas itu pakai sepatu dulu. Sampai di sini sandalnya sepatunya dicopot ternyata jenengan ya orang ngomong gak mau ngerti aku nganggo sepatu ke susu malah tekan dhuwur dicopot meneh di mau Mas El umum enggak canda Mas. Baik, memang saya rencananya karena memang banyak yang sudah dulu pernah menjadi peserta di sana. Nanti saya tidak banyak presentasi tapi kita banyak sharing session. Saya siap ya kembali ditanya tentang bagaimana warung SS misalnya mulai dari awal pandemi gelombang pertama sampai dengan pandemi gelombang kedua. Nanti kita sharing lagi gitu ya. Terus kemudian saya juga tidak berani banyak ngomong takut viral lagi gitu loh. Ngeri ya kemarin Mas viral. Iya, viralnya itu jadi pro kontra tapi saya saya nggak peduli wong itu Vertizon kok yang Vertizon saya itu kan banyak itu teman-teman yang
apa namanya, Pak Yoyo ini mau diklarifikasi lah, buat apa saya klarifikasi? Itu acara tertutup dan lagian saya bercerita pengalaman saya kepada teman-teman SBC, jadi nggak perlu ada yang klarifikasi gitu loh. Iya ya sudah, pro kontra silahkan gitu. Ternyata banyak, bukan hanya itu yang viral, banyak sekali yang lebih viral yang lain. Sampai kebetulan kan saya punya banyak teman-teman di TNI, aku tuh juga banyak yang ngimiri, Mas wah siap perang Mas gitu. Iya serius. Lah kalau mereka kan memang seneng kayak gitu itu, maksudnya setuju Mas. Kenapa? Pokoknya daripada mati tiarap lebih baik mati dalam perang. Betul dan saya bilang gitu, cocok gitu. Banyak itu, ada yang dari Sulawesi itu juga ngirim dan baru sekali itu saya itu viral itu loh. Dan jangan salah, terkenal itu ternyata nggak enak. Iya, terkenal itu nggak enak. Orang kok pada pengen terkenal yo gitu loh. Saya terkenal itu nggak enak. Nggak enaknya apa? Ya bahasa gampangnya itu kan nggak mungkin kita merasa damai dalam keramaian. Yo. Damai itu biasanya dalam sunyi, dalam sepi kan gitu ya. Makanya ketika terkenal itu nggak enak betul di mana-mana. Wah Mas saya lihat videonya Mas sudah mau sampai ya sudah tapi nggak apa-apa. Ferdizon. Itu yang multimedia. Baik, kemudian saya nanti pertama saya memperkenalkan mungkin pengantar sedikit beberapa, terus nanti muter video profile. Sebenarnya video profile kan sudah ya, makanya saya menyiapkan 2 video. Nggak perlu diulang video profile 6 menit, terus kemudian nanti saya menyampaikan sedikit tentang pandemi yang kedua dan sikap warung SS yang terakhir, terus nanti ada video lagi 14 menit. Jadi paling nanti totalnya presentasi itu 30 menit, Pak. Nanti kita banyakin ini, Mas Ridwan ya, untuk diskusi. Baik. Sudah tadi dijelaskan CV-nya ya, jadi itu kelihatannya tirik-tirik banyak itu, tapi yang saya serius banget itu ya cuman SS gitu ya. Itu kalau Trust SS itu sudah betul-betul teman-teman Pak Chandra CS ya, Ketua Ex-Bank Indonesia itu yang mengelola. Saya hanya owner dan founder sekaligus pemodalnya gitu ya. Terus kalau rumah makan Mertamu yang ada 2 itu juga rumah makan yang memang buat meeting point, jadi tidak diniatkan untuk bisnis itu. Karena saya tetap punya keyakinan bahwa kenapa saya mesti harus ya serius di bisnis yang lain kalau warung SS ini potensi pasarnya masih besar. Kan gitu. Jangan-jangan nanti kalau saya serius ke bisnis yang lain otomatis saya harus membelah konsentrasi saya, fokus saya, ya terus kemudian energi saya ke 2 hal. Gitu. Padahal kalau saya membelah itu belum tentu yang separuh berhasil belum tentu. Malah justru dua-duanya bisa gagal. Itu seringkali saya ketika ditanya, Mas kenapa nggak buka bisnis yang lain yang serius? Lah kenapa saya mesti buka bisnis yang lain yang serius? Karena apa? SS ini potensinya masih besar, saya bilang gitu. Kecuali kalau SS ini sudah mentok. Atau saya sudah putus asa sama SS karena apa? Ora tumbuh dan berkembang gitu loh. Nah terus pertanyaannya, lu Mas kalau buka kan nanti double garden. Yo nek garden 1 jadi double, nek loro-lorone malah mogok kabeh, saya bilang gitu. Kan kemungkinannya tetap ada 2. Kalau misalnya saya buka serius lagi, misalnya bakso yoyo misalnya gitu, saya kembangkan karpe double garden. Tapi banyak pengalaman pengusaha ya dua-duanya tidak jalan malahan. Itu. Ayo lihat saja coba. Nah, atau dua-duanya tidak tumbuh dan berkembang. Yang tadinya SS tumbuh dan berkembang ketika saya bikin bakso yoyoknya lambat, SS-nya berhenti tumbuh dan berkembang. Karena apa? Ya memang tidak mudah membangun bisnis, ya itu kalau si pimpinan tertingginya, ownernya tidak fokus. Pertanyaan berikutnya biasanya, Mas kan bisa mecah tim SS, disuruh ke sana, gitu. Ini tim SS, ini sudah mapan menjadi satu tim di sini. Kalau saya pecah ke sana, yang saya ambil misalnya manajernya 5 orang, saya ambil ke sana. Ini manajernya di sana belum tentu jadi nyaman dalam bekerja. Iya, wong perintah gitu loh. Pasti mau membangun bakso yoyo gitu loh. Cuman 5 manajer yang saya pindahkan ke sini belum tentu nyaman. Karena apa? Di SS sudah terlanjur menjadi sebuah keluarga. Jadi kalau saya ingin membangun bakso yoyo, ya saya harus membangun tim baru. Ya, membuat nilai-nilai baru, menginternalisasi nilai-nilai baru, bukan hanya masalah modal. Saya harus fight lagi jadi perintis seperti dulu dan sekarang sudah semakin tua. Misalnya prestasi yoyo tidak sebagus ketika tahun 2002 kan gitu. Iya.
Itu. Sekarang oposite gitu kan sudah pegel kan, kalau dulu masih iya kan gitu. Udah 48 tahun kalau saya itu. Kan gitu ya. Nah, makanya kenapa saya perlu perjelas ini, SS tetap menjadi bisnis utama saya, bisnis pokok saya, dan saya salah satu pengusaha yang memang tidak punya kemampuan untuk tidak punya cukup kemampuan untuk membuat bisnis yang lain yang sama-sama misalnya diniatkan untuk tumbuh dan berkembang seperti SS. Alasannya sudah saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman tidak salah ketika membuka bisnis yang lain, ya, bahkan misalnya berbeda sama sekali dari bisnis core-nya. Cuman mesti harus hati-hati, dan tidak ada memang dalam teori bisnis itu yang betul-betul saklek. Ada juga yang sukses ketika apa? Membuka banyak bisnis. Ya, gitu. Tapi ada juga yang gagal. Makanya apa? Saya bercerita tentang SS, dan itu jangan dijadikan apa? Satu-satu kebenaran. Dalam apa? Melangkah jangan dijadikan satu-satu referensi. Ya, tapi apa? Jadikan pengkayaan wawasan. Kan gitu. Ya, semakin orang banyak kaya wawasan, kaya informasi, maka apa? Dia punya energi yang lebih untuk apa? Untuk berkreasi. Punya daya yang lebih untuk berinovasi biasanya. Ya, gitu. Lebih kaya pilihan alternatif untuk solusi dari masalah. Masalah yang dihadapi. Itu apa? Nilai plus dari ketika kita punya banyak sekali wawasan dan informasi. Baik, itu mengenai sedikit mengenai CV. Nah, berikutnya. Warung SS sudah saya ceritakan, berdiri tahun 2002, kaki 5 sudah, semuanya sudah paham dan memang betul-betul mulai dari nol. Terus tadi kalau teknik kimia saya tidak lulus ya 20 semester kan gitu. Sudah tahu semua, kuliah 20 semester itu berarti memang saya sudah jadi doktor sebenarnya gitu ya. Terus kemudian hobi memasak, terus yang paling penting ketika memulai bisnis atau bahkan bisnis sudah dimulai tapi belum memilih pilihan keunggulan kompetitif, segera pilih, tentukan, tetapkan apa keunggulan kompetitif dari bisnis kita atau usaha kita atau produk kita. Ya, kita tidak mungkin bisa memborong keunggulan kompetitif. Misalnya warung SS itu mau memborong rasa, harga, pelayanan, kenyamanan, instagramable. Pasti nggak dapat semua kalau mau diborong semua. Maka apa? Warung SS hanya memilih 2. Apa? Rasa dan harga. Nyaman tidak. Panjenengan kalau ke SS kursinya atos, reneng AC, reneng wifi. Kan gitu tuh, reneng AC, reneng wifi, reneng TV. Karena apa? Saya inginnya kalau Pak Ridwan datang makan di SS, ya selesai makan, ndang lungo gitu loh. Iya, ojo kesuwen ngobrol neng kono ganti liyane, maksudnya gitu loh. Iya kan? Gitu. Makanya apa? Udah tidak ada, kursinya dibuat atos saja. Memang kita tidak menawarkan kenyamanan, hanya menawarkan apa? Rasa sama harga. Nah, ramah sedang kita bangun terus-menerus. Sudah, paling gitu saja. Kecuali di Malaysia, di Kuala Lumpur memang kita buat nyaman karena memang ada misi khusus kan gitu. Ya, misi khusus untuk apa? Untuk menyelamatkan harga diri kuliner Indonesia kan gitu. Sudah saya ceritakan ya itu ya? Loh, belum Mas? Wah, ini dapat bahan baru. Ceritanya kan SS Kuala Lumpur itu kan dulu waktu pembukaan itu kan pembukaannya itu kebetulan bareng ya, maksudnya yang kesana itu yang buka videonya itu kalau dilihat di YouTube itu kan ada itu Claudia Cynthia Bella itu ya itu. Tapi keretakan rumah tangganya bukan karena saya. Nanti saya dituduh bukan karena saya ngonjot dia. Udah bapak-bapak udah ya. Ibu-ibu paling bapak-bapaknya enggak kok Bu, paling hanya ngomong saja kok. Nah, itu sebelumnya tahun 2019 itu saya sudah mulai survei itu tahun 2018. Ya, kira-kira pertengahan. Surveinya bersama siapa? Bersama Cina Malaysia yang namanya Lee Sin Ho. Pak Lee Sin Ho itu pada akhirnya sekarang jadi manajer area Malaysia. Ya pada awalnya saya itu nggak pernah membayangkan membayangkan bisa buka cabang di luar negeri. Karena apa? Pertama kali saya ke luar negeri ya ke Kuala Lumpur itu setelah punya SS itu baru ke sana. Itu jadi sebelumnya itu nggak pernah ke luar negeri. Ya sampai tahun 2018 itu. Kenapa? Karena saya takut naik pesawat gitu sebenarnya. Jadi terpaksa kalau naik pesawat itu mengganggu meriang, masuk angin, ritualnya banyak sekali gitu ya. Iya gitu. Akhirnya keluar negeri. Oke. Nah, kenapa akhirnya berniat untuk buka? Karena Pak
Ahok atau Lee Sin Ho ini masih muda sih, dia baru 27 tahun. Itu ketika di Jakarta, itu dia sering menggarap proyek di Jakarta, dia itu berlangganan di salah satu SS di Tanjung Duren. Dan dia melihat peluang itu. Dia ingin membuka di Kuala Lumpur. Nah sementara saya tidak mau gitu loh, karena tidak punya kemampuan ke sana. Tapi Pak Ahok ini hampir 1 tahun itu mendatangi saya terus, pokoknya ingin buka di Kuala Lumpur bersama dengan Pak Yoyo. Oke, saya bilang kalau saya buka di Kuala Lumpur saya nggak hanya bisa modal tok, nggak bisa. Maksudnya kalaupun saya punya modal nggak cukup itu, karena apa? Saya butuh orang yang mau bekerja di sana, ngurus pajak, ngurus perizinan dan lain-lain. Singkat cerita, kemudian kita oke, deal ya. Semua modal dari ISS Indonesia, kepemilikan juga semua dari ISS Indonesia, dan Pak Ahok adalah profesional di sana. Saya bilang gitu, biar saya punya kendali penuh ya. Untuk mengelola SS Malaysia, termasuk apa? Menjaga nilai-nilai yang sifatnya apa? Yang sifatnya tidak boleh warung SS Malaysia itu melanggar syariat, saya bilang gitu. Karena dia kan Chinese, makanya saya nggak mau. Pak Ahok modalnya nggak usah masuk. Besok kalau Pak Ahok modalnya mau masuk, silahkan nanti buka cabang yang waralaba. Kalau di sana saya akan waralabakan, kalau di Indonesia tidak, saya bilang gitu. Nah, kemudian pada akhirnya buka. Nah, waktu survei itu, datanglah, kan survei pertama salah satunya saya ke rumah makan brand Indonesia yang di Kuala Lumpur dan sekitarnya, ke rumah makan pertama, nggak usah saya sebutkan namanya, rame gitu, rame banget gitu. Nah terus kemudian saya makan di sana juga, saya lihat itu ramenya itu rame orang Indonesia semua, itu menunya memang ayam bakar gitu loh ya, jadi rame semua gitu. Terus saya tanya ke Pak Ahok, Pak Ahok ini rame ya, tapi kenapa orang Indonesia semua? Iya Pak, karena orang Malaysia nggak mau datang ke sini. Kenapa? Gengsi. Lah kenapa? Nah itu Bapak lihat pelayanannya tidak bagus, kotor. Ya memang kotor, pelayanannya nggak bagus itu. Oh jadi nggak level dia bilang gitu. Oke baik. Apakah di sini ada rumah makan brand Indonesia yang mahal? Ada Pak. Ya namanya sambel ini ya gitu ya, misalnya ada di sana sambel. Sama penyet ini gitu ya. Datanglah saya ke sambel ini ya bersama Pak Ahok. Sampai ke sana memang harga menunya mahal-mahal dan tempatnya bagus ya. Cuman saya ketemu 2 keluarga, ternyata apa? Sama dari Jawa Barat juga gitu loh. Lah ini mahal kok, katanya ini levelnya kan tinggi Pak gitu ya. Iya Pak, tapi di sini tetap prestisnya nggak bagus. Jadi orang Cina Malaysia, orang Melayu, orang Arab Malaysia nggak mau masuk. Nah terus dia ngomong lagi, sementara kalau kita juga ada kok Pak brand-brand Malaysia yang di Jakarta. Itu brand-brand Malaysia kayak Kopi Tiam Him, terus My Resto, apa banyak itu ternyata di Jakarta itu ngetop, ngetren. Jadi trend center dan jadi tongkrongan. Nah, saya kan panas itu loh. Wah, brand Malaysia kalau di Jakarta itu bisa up gitu. Sementara brand Indonesia katanya low, tidak level gitu. Wah, pada akhirnya di situ saya apa? Ini kalau saya bikin SS lagi yang sama seperti di Indonesia, cuman warung ya seperti di Indonesia, maka apa bisa nambah itu apa image Indonesia di Kuala Lumpur itu TKI lagi gitu loh. Iya, jadi kuliner Indonesia TKI, kuliner jadi levelnya kayak gitu itu. Pada akhirnya apa? Saya bilang ke Pak Ahok, apa? Saya rubah strateginya. Saya ingin buka cabang di Malaysia, cari tempat yang paling mahal. Kayak Kelapa Gading kalau di Jakarta. Akhirnya di sana nyari tempat, bikinlah restoran jadinya. Itu. Yang di sana memang berjejer dengan Pizza Hut, berjejer dengan brand China yang sudah internasional gitu ya, dan siap bersaing gitu. Nah pada akhirnya apa? Yaitu investasinya 4 kali lipat. Dari rencana semula 1,5 menjadi 6M. Gitu. Nah, tapi paling enggak begitu itu buka langsung rame. Orang Cina Malaysia datang, orang Arab Malaysia datang, orang Melayu datang. Nah, terus artis-artis juga datang. Itu artis Malaysia maksudnya. Itu artis Malaysia juga pada datang gitu. Nah, dari situ kemudian berhasil nggak Pak mengangkat SS terangkat? Oh, berhasil Pak, sukses. Wah, saya langsung bangga. Yes, itu misalnya. Artinya apa? Ya itulah SS kuliner Indonesia yang pada akhirnya bisa apa? Bisa diakui ya bahwa di Kuala Lumpur itu kita bisa bersaing dengan brand-brand yang sifatnya internasional gitu. Kita diakui bukan hanya low level. Meskipun sampai sekarang masih rugi gitu loh. Tapi yang penting kan misinya dapat dulu kan gitu. Iya, sampai sekarang masih rugi terus itu dari awal itu. Saya bilang Pak Yoyo, kenapa sering Pak Ahok itu kan orang Cina rugi terus kok Pak Yoyo mau terus. Saya jawab seperti ini. Ini habis ini video. Ya. Saya jawab seperti ini, Pak Ahok. Laba di dalam biaya itu sebenarnya saya sudah laba.
Bahkan labanya laba matang, saya bilang gitu. Dia bingung, laba matang Mbak? Iya. Kalau saya itu kalau berbisnis Mas, saya tanya Pak Aho nyari uang ya dari bisnis, dia kan ayahnya kontraktor, ya kontraktor besar. Bapakmu, saya bilang gitu, nyari uang buat dari bisnis itu untuk apa sih sebenarnya? Ujung-ujungnya, kalau orang Cina saya bilang gitu, kan nggak kenal pahala toh kamu gitu. Ya kita bisa jalan-jalan Pak, piknik. Jalan-jalan itu untuk apa? Biar seneng hatinya, biar tentram. Terus untuk apa lagi? Untuk menjamin masa depan. Untuk menjamin masa depan itu untuk apa? Ya biar hidupnya tenang. Oke, berarti apa? Bisnis sesungguhnya mencari uang itu pada akhirnya untuk membeli kesenangan. Ya seneng pokoknya biar seneng keluarga anak-anak. Membeli ketentraman. Ya. Membeli apa lagi? Pengakuan, ya pengakuan kebanggaan kalau sukses. Oke. Apalagi? Ya kamu kenal nyumbang-nyumbang orang lain? Oh kenal Pak, kita juga nolong orang lain. Oke. Berkontribusi terhadap kehidupan lain. Berarti untuk orang lain. Ya gitu. Oke baik. Saya bilang. Ini laba matangnya. Banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil di laba mentah miliaran tapi gagal membeli laba matang untuk ketentraman. Gagal dia untuk membeli ketenangan, gagal untuk membeli pahala. Bahkan apa? Semakin laba banyak, semakin labanya miliaran, justru dia bisanya membeli dosa. Semakin tidak tentram hatinya. Itu tidak bangga terhadap apa yang dia miliki. Ya. Terus saya balikkan bilang, Pak Aho, meskipun SS Malaysia rugi, saya sudah dapat laba apa? Kebanggaan itu laba matang, saya bilang gitu. Dapat apa lagi saya? Yang selalu ada dalam bisnis saya, karena saya selalu melakukan bisnis itu sesuai dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Tuhan saya, maka apa? Saya yakin dari bisnis saya meskipun rupiahnya rugi, tapi apa? Saya sudah dapat laba matang berupa pahala yang besok saldonya baru bisa saya ambil setelah saya mati, saya bilang gitu. Iya. Ketika di biaya itu di sana ada CSR, sedekah dan lain-lain itu sebenarnya kan kita di awal dalam biaya itu dipaksa ya untuk apa? Untuk sudah menganggarkan laba matang sebenarnya. Saya bilang gitu. Jadi 1% omset, 10% untuk ini, untuk kesejahteraan karyawan. Untuk kesejahteraan karyawan itu juga berlebihan. Enggak, 30% itu tidak berlebihan. Kenapa Pak Yoyo? 30% itu tinggi loh Pak. Labanya Pak Yoyo hanya 6%, kadang-kadang tidak. Iya, karena apa? Saya bilang, Pak Ahok pimpinan ya itu, pemimpin itu besok pada saatnya akan ditanya kalau dalam agama saya. Apa? Ditanya sama Allah. Itu. Dan orang-orang yang kita pimpin itu bisa menggugat kita kalau sampai apa? Terzolimi, kita tidak care terhadap mereka, kita tidak sejahtera terhadap mereka. Itu. Maka apa? Saya sudah membeli ini apa? Membeli pahala sebagai pemimpin dan saya juga menebus dosa-dosa saya sebagai pemimpin agar nanti saya tidak digugat di kehidupan setelah sana. Maka apa? Ketika 30% dari omset saya belanjakan untuk kesejahteraan karyawan saya, itu tidak ada masalah karena Pak di sana sudah ada laba matang. Karyawan pada mencintai saya, lumayan bahagia. Saya tidak pernah mengkhawatirkan masa depannya SS karena mereka begitu setia dan loyal. Ketentraman yang saya dapat, tidak pernah khawatir dengan masa depan SS. Kan gitu. Ya, dari situ maka apa? Saya tidak pernah, besok ditanya loh kita itu. Ya, saya itu merasa satu cerita yang betul-betul saya itu sangat, kemudian tidak hitung lagi sama karyawan. Betul-betul saya anggap keluarga. Kalau karyawan kita anggap keluarga, karena apa? Saya punya kewajiban untuk mensejahterakan mereka dan pertanggungjawabannya sampai sana itu apa? Sebuah cerita pada saat Khalifah Umar. Ya, di gubernuran Turki pada saat itu, ya, itu apa? Musim salju. Sampai apa? Salju itu menutupi hutan. Sampai apa? Burung-burung itu tidak bisa nyari makan. Kan gitu. Ya. Terus Khalifah Umar memerintahkan kepada gubernur Turki untuk apa? Menyebar biji-bijian di hutan itu. Apa kata Khalifah Umar? Ya, besok saya kalau ditanya oleh Allah, ya, tentang kepemimpinan saya terhadap burung-burung itu, saya harus menjawab apa kalau saya tidak melakukan itu. Dan burung-burung itu bisa menggugat saya di akhirat nanti. Dan menjadi bersaksi di akhirat nanti tentang kepemimpinan saya. Dari situ akhirnya apa? Ya sudah. Dengan karyawan, ya saya anggap keluarga dan saya akan menyelesaikan kewajiban saya bukan hanya sebagai direktur, sebagai owner, tapi sebagai pemimpin mereka. Itu sesuai dengan apa? Nilai-nilai dalam akidah kita. Agar apa?
usaha kita itu bisa menyelamatkan kita juga nanti di kehidupan setelah dunia. Gitu ceritanya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau semua termasuk dalam bisnis itu kita niatkan langsung ke sana dulu, itu biasanya prestasi-prestasi dunia itu dapat kok. Gitu. Iya, prestasi-prestasi itu dunia dapat kok gitu. Meskipun kita nggak pamrih apa-apa. Lah itu contohnya kalau di SS itu saya merasakan bagaimana mereka itu mencintai saya, bagaimana mereka itu kadang-kadang bekerja lebih dari kewajiban mereka, sampai terakhir itu mereka saya suruh pulang gitu. Karena apa? Kamu kemalaman bekerja itu. Mau lembur sampai jam berapa besok kamu capek, kamu datang lagi besok jam berapa? Jam 7, Pak. Sudah, sekarang kamu pulang. Kalau nggak saya suruh pulang, mereka nggak pulang itu. Masih mau menyelesaikan pekerjaan malam itu. Nggak boleh saya bilang gitu. Tetap harus dijaga kondisi tubuh itu. Nah, akhirnya apa? Ya mereka pun juga kalau kita cintai dengan tulus, ya insya Allah akan memantul hal yang sama. Dan prestasi tertinggi seorang pemimpin adalah apa? Ketika berhasil dicintai oleh orang-orang yang mereka pimpin. Kan gitu. Ya, jadi kalau kita berprinsip bahwa pemimpin, besok kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap orang-orang yang kita pimpin. Orang-orang yang kita pimpin akan bersaksi untuk kita. Kalau kita sampai menzolimi mereka bisa menggugat di sana nanti, maka apa? Pastilah kita jadi pemimpin yang dicintai orang-orang yang kita pimpin. Gitu. Prestasi dunia dapat, kekompakan tim, kekeluargaan dapat semua. Perusahaan juga produktif pada akhirnya. Gitu. Nah, saya kira itu ya untuk pengantar juga. Dan karena tadi profilnya ingin diputar lagi, mohon izin Mas Ridwan, karena masih muda.